Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film Promising Young Woman tahun 2025. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang seorang wanita yang sering pura-pura mabuk di bar. Ia melakukannya agar bisa memburu pria hidung belang yang mengincar wanita lemah. Namun wanita ini akan menemukan lawan yang sepadan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini kita akan berada di sebuah klub. Saat ini tempat ini dipenuhi banyak pria dari satu perusahaan yang sedang berpesta. Pria di tengah sebut saja namanya Bahlil. Perhatian Bahlil dan teman-temannya tertuju pada perempuan yang terlihat sangat mabuk bernama Casey. Awalnya mereka khawatir pada keadaan Casey karena bisa dimanfaatkan pria hidung belang. You okay? What are you looking for? Bahlil kasihan sehingga ia membantu Casey. Keadaan Casey sangat buruk dan Bahlil membantunya mencari ponselnya. Casey terlihat sangat bingung dan Bahlil pikir sebaiknya Casey pulang agar tidak dimanfaatkan pria hidung belang. Karena Casey kehilangan ponselnya, mereka tidak bisa memesan taksi online. Bahlil ingin membantu sehingga bersedia mengantar Casey pulang. Mereka menyewa taksi, namun saat di perjalanan Bahlil mulai tergoda. My apartment is a few blocks from here. Would you want it? Bahlil menawarkan kalau apartemennya tak jauh dari sini. Casey tak menjawabnya, namun Bahlil tetap membawa Casey ke apartemennya. Saat di sana, Casey sudah sangat mabuk, namun Bahlil memberinya lebih banyak minuman. Bahlil mulai flirting lalu mencuri kesempatan. Casey terlalu mabuk untuk menyadari apa yang terjadi. Kemudian Casey ditidurkan di atas kasur. Bahlil tak berhenti dan tangannya semakin liar menjelajahi tubuh Casey. Casey meminta Bahlil berhenti, namun Bahlil mengabaikannya karena berpikir kalau Casey tidak bisa melawan. Hey, I said, what are you doing? Namun ternyata Casey hanya pura-pura mabuk. Sadar kalau Casey tidak benar-benar mabuk, Bahlil sadar kalau ia dalam masalah. Keesokan harinya, Casey pulang dari apartemen Bahlil dengan berjalan kaki. Ada beberapa pria yang menggoda dan melakukan catcalling padanya. Namun Casey menanggapinya dengan terus menatap mereka tanpa melakukan apapun. Hal ini membuat mereka tak nyaman kemudian pergi dengan sendirinya. Saat sampai di rumahnya, Casey memiliki sebuah buku catatan kecil. Di sana terlihat banyak korban Casey seperti Bahlil karena ia memang sering melakukannya. Casey masih tinggal bersama orang tuanya sebagai satu-satunya anak mereka. Hubungan Casey dengan orang tuanya tidak terlalu baik karena sesuatu. Walau semalam Casey terlihat seperti karyawan kantoran, namun ternyata sebenarnya ia bekerja di coffee shop. Rekan kerja Casey berkata kalau temannya melihat Casey di bar dalam keadaan memalukan. Casey membantahnya yang artinya kegiatan memburu pria hidung belang yang sering Casey lakukan hanya ia yang mengetahuinya. Beberapa hari kemudian, Casey bekerja seperti biasa. Ada pelanggan pria bernama Dr. Ryan yang datang. Ryan mengenali Casey karena ternyata Casey adalah teman seangkatan Ryan saat kuliah kedokteran. Karena suatu alasan, Casey berhenti kuliah dan tidak menjadi dokter. Sepertinya sejak kuliah, Ryan sudah menyukai Casey sehingga mengajaknya berkencan. Casey menolaknya. Namun di malam hari, Casey melihat tutorial make up yang menor. Ia sengaja melakukannya agar terlihat lebih acak-acakan. Alasan Casey menolak ajakan Ryan adalah karena ia ingin berburu pria hidung belang. Rencana Casey selalu sama. Ia akan pura-pura mabuk di bar agar ada pria hidung belang yang membungkusnya. Namun Casey bukan serial killer sehingga ia tidak membunuh atau melukai targetnya. Ia hanya menakut-nakuti mereka agar tidak memburu wanita lemah lagi. Memanfaatkan wanita mabuk sama saja dengan meruda paksa sehingga Casey secara hukum bisa menuntut. Namun ia tak melakukannya karena ia hanya ingin menakut-nakuti mereka. Keesokan harinya di pagi hari, Casey bingung karena ada hadiah untuknya. Casey bingung karena ia tak ingat kalau sekarang adalah hari ulang tahunnya. Ibu Casey marah karena merasa masa depan Casey tidak jelas padahal sekarang ia berusia 30 tahun. Casey tidak punya kekasih atau teman. Setiap akhir pekan, Casey keluar malam-malam entah melakukan apa sehingga ibunya khawatir. Tentu ibu Casey tidak membenci Casey dan justru sebaliknya kalau ia mengkhawatirkan Casey. Casey membuka kado dari ibunya yang ternyata sebuah koper. Koper ini adalah ucapan tidak langsung kalau mereka ingin Casey pergi dari rumah. Saat bekerja, Casey membicarakannya dengan rekan kerjanya.
Casey bilang ia bisa saja mencari pekerjaan yang lebih baik dan pindah rumah atau mencari kekasih. Namun bukan itu yang ia ingin lakukan sehingga tidak melakukannya. Tak lama kemudian Ryan datang. Ternyata saat terakhir kali Ryan datang ke sini, ia meminta nomor telepon Casey namun Casey memberinya nomor palsu. Tentunya Ryan kembali menemui Casey untuk mencoba lagi namun Casey menjawab kalau ia sedang tidak mencari hubungan dengan siapapun. Ryan tidak akan memaksa namun ia ingin setidaknya mereka berteman. Ia mengaku kalau dari sejak kuliah ia sudah menyukai Casey. Ryan ingin Casey setidaknya memberinya kesempatan untuk makan siang bersama di akhir pekan ini. Beberapa hari kemudian, Casey luluh sehingga pergi makan siang bersama Ryan. Walau Ryan terlihat seperti cupu, namun ia adalah orang yang menyenangkan. Right, so you didn't want to What? carry on with med school, or? Ryan tahu kalau saat kuliah, Casey adalah pelajar yang pintar sehingga bertanya apa ia mau kembali kuliah. Casey membantahnya karena ada hal lain yang ingin ia lakukan. Ryan menyayangkannya karena ia yakin kalau Casey bisa menjadi dokter yang baik. Mereka menghabiskan waktu seharian hingga malam hari. Terlihat walau sempat meragukannya, namun Casey terlihat menikmatinya. Mereka terus berjalan dan sampai di apartemen Ryan. Ryan menawarkan apa Casey ingin mampir dan minum-minum. Awalnya Casey mengiyakannya, namun Ryan berkata kalau ia tak ingin melakukannya jika Casey merasa terpaksa. Casey memilih menolak tawaran Ryan dan akan pulang. Ia kesal dan menendang tong sampah karena berpikir kalau Ryan sama saja dengan pria lain yang ingin memanfaatkan wanita. Keesokan harinya, Casey memutuskan untuk menemui Ryan di tempat kerjanya. Casey ingin meminta maaf karena kejadian semalam membuat hubungan mereka sedikit canggung. Yang Casey inginkan adalah mereka menjalin hubungan mereka dengan perlahan. Setelah kencan dengan Ryan, rekan kerja Casey sadar kalau mood Casey belakangan ini membaik. Ryan bertanya apa Casey masih berhubungan dengan teman kuliah mereka, namun Casey membantahnya. Berbeda dengan Casey, Ryan masih menjalin hubungan dengan teman kuliahnya hingga sekarang. Ryan juga memberitahu kalau teman mereka yang bernama Madison baru saja melahirkan anak kembar. I thought you were close. You guys and that other girl. Ryan pikir Casey dekat dengan Madison, namun Casey membantahnya. Ryan juga memberitahu teman mereka yang bernama Al Monroe akan menikah. Berbeda dengan Madison, Casey tertarik dengan Al. Sepengetahuannya, Al pindah ke London. Ryan memberitahu kalau Al ke Amerika untuk menikah. Ryan dan Al tak dekat, namun mereka masih satu circle. Di malam hari, setelah belakangan ini hidup Casey membaik, namun setelah mendengar nama Al, hidupnya suram lagi. Kemudian Casey mencari tahu tentang Al dari sosial medianya. Al membuat pengumuman kalau ia akan menikah. Banyak temannya yang mengucapkan selamat dan salah satunya adalah Madison. Suatu hari, Casey menunggu di sebuah restoran di hotel untuk makan siang. Di satu gelas diberi minuman alkohol sementara tidak di gelas Casey. Ternyata Casey berjanjian dengan Madison untuk makan siang bersama. Saat kuliah mereka adalah teman dekat dan setelah sekian lama akhirnya mereka bertemu lagi. Casey sengaja menjadi ramah agar membuat Madison banyak meminum alkohol dan membuatnya mabuk. Vibes mereka baik-baik saja sampai Casey membicarakan alasan kenapa ia berhenti kuliah. Casey menantang Madison apa ia ingat alasannya, namun Madison menjawab kalau ia hanya ingat samar-samar. Ternyata selain Casey dan Madison ada satu lagi sahabat Casey yang bernama Nina. Saat kuliah sesuatu yang buruk terjadi pada Nina. Nina bercerita pada Madison namun bukannya mendukung, Madison malah membicarakan hal buruk di belakang Nina. Ternyata Nina diruda paksa oleh Al saat ia mabuk dan ditonton banyak orang. Namun saat Nina memberitahu yang lain, tidak ada yang mempercayainya karena Al berkata kalau mereka melakukannya atas dasar suka sama suka. Apalagi Nina juga sering mabuk dan tidur sembarangan. Madison mulai tak nyaman dan ingin pulang. Namun Madison sangat mabuk sehingga sulit berjalan. Kemudian Casey menemui seorang pria dan memberinya sebuah kunci hotel dan uang. Casey ingin pria ini membawa Madison ke kamar hotel lalu melakukan apa yang terjadi pada Nina pada Madison. Keesokan harinya, Casey menerima banyak telepon dari Madison namun ia tak menjawabnya. Sorry, please call me back. I'm freaking out a little. Madison mengirim banyak pesan suara dan terdengar kalau ia sangat panik dan takut. Ternyata Casey melakukan ini untuk membalas dendam atas apa yang terjadi pada sahabatnya Nina. Madison bukan satu-satunya target Casey. Suatu hari ia pergi ke sebuah kampus. Ia menghentikan seorang mahasiswi muda untuk meminta arahan ke sebuah tempat. Awalnya gadis ini tidak ingin membantu Casey. Namun setelah Casey berkata kalau ia bekerja untuk sebuah boyband terkenal, gadis ini ingin membantu.
Tak hanya ingin mengarahkan, namun gadis ini ingin ikut agar bisa bertemu boyband favoritnya. Awalnya Casey menolak karena takut gadis ini memberitahu temannya. Ia berjanji tidak akan memberitahu siapapun, bahkan sampai memberikan ponselnya pada Casey. Tentunya ini semua hanyalah rekayasa. Setelah meminta gadis itu menunggu di sebuah restoran, Casey pergi menemui dekan kampus lamanya dan Nina yang bernama Walker. Casey menemui Walker untuk membicarakan melanjutkan kuliah kedokterannya. I left because of what happened to Nina. Casey memberitahu alasannya berhenti adalah karena apa yang terjadi pada Nina. Walker tidak mengingatnya sehingga untuk memancingnya, Casey menyebut nama Al. Walker mengingat Al apalagi beberapa waktu yang lalu Al kembali untuk memberi kuliah di sini. Saat kuliah ada tuduhan pada Al yang meruda paksa Nina, namun Walker tak mengingatnya. Casey mengingatkan kalau Al membawa Nina dari pesta ke kamarnya. Di sana Al meruda paksa Nina berkali-kali di depan teman-temannya. Nina terlalu mabuk untuk melawan sehingga tidak bisa melakukan apapun. Keesokan harinya terlihat dari tubuh Nina dipenuhi banyak luka memar. Nina melaporkan kejadian ini pada Walker, namun Walker tidak mempercayai Nina dan berkata kalau tidak ada cukup bukti. Walker meminta maaf karena tidak mengingat Nina, namun ia yakin saat itu ia sudah memeriksanya dengan teliti sebelum memutuskan sesuatu. Menurut Casey, yang harusnya dihukum adalah Al, namun Walker malah menyalahkan Nina yang mabuk dan tidak bisa menjaga diri. Jadi menurut Walker, kejadian itu merupakan kesalahan Nina daripada Al. Walker bertanya bagaimana dengan keadaan Nina dan Casey menjawab kalau Nina tidak baik-baik saja. Walker pikir ia mengatasi masalah ini dengan baik, namun ia salah memilih lawan. Ternyata gadis yang Casey bawa sebelumnya adalah anak Walker. Casey memberitahu kalau 3 jam yang lalu ia membawa anak Walker lalu mengenalkannya pada beberapa pria. Casey melihat ada botol minuman alkohol di kamar pria-pria itu, namun ia yakin kalau pria-pria itu akan menjaga anak Walker. Walker tidak percaya kemudian menelpon anaknya, namun ingat kalau ponsel anak Walker berada di tangan Casey. Melihat ini Walker sadar kalau Casey tidak bercanda. Walker bertanya di mana anaknya berada. Casey menjawab anak Walker ada di kamar di mana Nina dulu berada. Walker bertanya apa yang Casey lakukan karena anaknya hanyalah gadis muda yang tak bersalah. Casey hanya diam melihat Walker panik. Walker mengaku kalau ia ingat Nina. Apa yang terjadi pada Nina bukanlah salah Nina. Casey berkata betapa munafiknya Walker karena jika apa yang terjadi pada Nina terjadi pada orang yang ia sayangi, ia baru peduli. Namun Casey tak sejahat Walker. Casey tidak mengorbankan anak Walker pada pria hidung belang. Saat ini anak Walker sedang di restoran menunggu boyband favoritnya, padahal itu hanyalah bohong. Di malam hari, Casey pulang dan ternyata seharusnya malam ini ia menonton film bersama Ryan. Casey benar-benar lupa karena harus membalas dendam pada Walker. Casey ingin membatalkan rencana mereka karena Casey terlalu kelelahan. Ryan kecewa namun ia tak memaksa. Di malam hari, Casey pergi ke bar. Tentunya ia kesini untuk mencari pria hidung belang. Cassie? Ia bertemu dengan target terbarunya. Namun saat keluar bar, ia bertemu dengan Ryan. Tentunya Ryan semakin kecewa karena Casey membatalkan rencana mereka untuk mabuk dan pergi dengan pria hidung belang. Kini Ryan memiliki pandangan berbeda pada Casey yang seperti wanita murahan dan ia juga merasa bodoh. Casey ingin menjelaskannya namun Ryan tidak ingin mendengarkannya. Pria hidung belang ini sadar kalau Casey tidak mabuk. Ternyata Casey lumayan terkenal karena setelah korbannya lumayan banyak, tentunya berita tentang Casey juga menyebar. Keesokan harinya, Casey menemui pria bernama Jordan. Dulunya, Jordan adalah pengacara namun ia sudah tidak praktik lagi. Sebelum kesini, Casey ke kantor lama Jordan namun Jordan bilang untuk memberi alamat rumahnya jika ada yang memintanya. Casey langsung membicarakan kasus Nina 7 tahun yang lalu. Ternyata saat mendapatkan tuduhan ruda paksa, Al menggunakan jasa Jordan untuk membantunya. Tak hanya menjadi korban, Casey menjelaskan kalau Nina dipukuli dan diancam untuk mencabut tuntutannya pada Al. I remember her. Nina? Was that it? Namun ternyata Jordan mengingat Nina. Jordan menjelaskan kalau kasus Nina adalah salah satu penyesalan terbesar baginya. Dan itulah juga alasan kenapa Jordan berhenti menjadi pengacara. Jordan kesulitan tidur dan bersyukur Casey datang untuk menghukumnya. Jordan kesulitan tidur dan tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Melihat Jordan menyesali perbuatannya membuat Casey tidak memiliki pilihan lain selain memaafkannya. Ajang balas dendam Casey kali ini lumayan anti klimaks. Bahkan ternyata Casey sudah menyiapkan tukang pukul untuk memukuli Jordan yang jasanya tak jadi Casey pakai.
Casey sekarang mulai ragu tentang apa yang harus ia lakukan. Ia memutuskan untuk menemui ibu Nina. Ternyata Nina dan Casey bersahabat dari mereka kecil, jadi Casey juga dekat dengan ibu Nina. Kita sering mendengar nama Nina namun tak pernah melihatnya. Ternyata setelah diruda paksa dan juga diteror untuk mencabut tuntutannya, Nina takut dan juga malu sehingga memutuskan untuk bundir. Dengan kematian Nina membuat Casey sangat sedih bahkan sampai berhenti kuliah karenanya. Ibu Nina tahu kalau Casey masih susah move on dari kematian Nina. Ia ingin Casey move on dan melanjutkan hidupnya. Selain sedih, Casey juga merasa bersalah karena di malam itu ia tak menemani Nina sehingga tidak bisa menjaganya. Casey benar-benar memikirkannya. Ia bahkan memutuskan untuk menghapus akun sosial medianya agar tidak lagi terjebak di masa lalu. Ia juga membuang buku tempat ia menulis korban-korbannya. Sepertinya Casey akan berhenti menjadi pemburu pria hidung belang. Yang selanjutnya ia lakukan adalah memperbaiki hubungannya dengan Ryan. Casey belum sempat meminta maaf dan menjelaskan keadaannya. Tentunya Casey tidak bisa menjelaskannya karena itu sangat rumit, namun ia berjanji kalau itu tidak akan terjadi lagi. Casey mengaku kalau ia juga menyukai Ryan. Namun tentu Ryan tak bisa semudah itu memaafkan Casey sehingga bertanya apa ia baik-baik saja. Casey melanjutkan hidupnya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Suatu hari Ryan menemui Casey di kafe. Ryan sudah memikirkannya dan memutuskan untuk memaafkan Casey dan ingin memulai lagi hubungan mereka. Beberapa hari kemudian Casey mulai bahagia dan ia pikir kalau kali ini ia benar-benar bisa move on dari kematian Nina. Bahkan suatu malam Casey mengundang Ryan makan malam dengan keluarganya. Tentunya ini adalah tanda kalau hubungan Casey dan Ryan serius. Sejauh ini semuanya terlihat sempurna. Hingga suatu hari Madison menemui Casey. Madison terlihat sangat panik dan ada yang ingin ia bicarakan. Ternyata saat Madison dan Casey bertemu, Casey membuat Madison mabuk hingga lemah. Casey sengaja membayar seorang pria untuk berada di kamar Madison saat ia terbangun. Namun Casey berjanji kalau pria itu tidak melakukan apapun pada Madison. Mendengar ini, Madison sangat lega. Namun Madison kesini untuk menunjukkan Casey sesuatu. Kemudian mereka pindah ke dalam rumah. Madison menjelaskan saat ia terbangun dengan pria yang tak ia kenali di hotel membuatnya benar-benar memikirkan apa yang terjadi pada Nina. Madison ingat sesuatu. Alasan kenapa tuntutan Nina tidak dikabulkan karena kurangnya bukti dan Al yang menggunakan pengacara mahal. Namun ternyata apa yang terjadi pada Nina ada rekamannya. Madison selaku salah satu bagian dari Circle Al memiliki video itu. Madison memberikan ponsel lamanya yang berisi video itu pada Casey. Pikiran Casey campur aduk karena ia baru saja move on dari kematian Nina. Namun Casey harus tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ia memberanikan diri memeriksanya dan ia melihat teman-teman Al yang tertawa melihat Al meruda paksa Nina. Dengan rekaman ini terbukti kalau Al memang meruda paksa Nina. Hanya melihatnya cukup untuk membuat hati Casey hancur. Ia sudah mengubur rasa ingin balas dendam pada siapa yang mengkhianati Nina. Namun Casey sadar kalau ia tak akan bisa hidup tenang sebelum balas dendam Nina terselesaikan. Orang pertama yang ia datangi adalah Ryan. Ingat, Ryan adalah bagian dari Circle Al. Casey menunjukkan rekaman saat Nina diruda paksa. Ryan tak ingin melihatnya karena ini terlalu kejam. Namun alasan Casey menunjukkannya karena dari rekaman ini terdengar suara Ryan. Artinya selama ini Ryan tahu apa yang terjadi pada Nina namun memilih bungkam dan juga membohongi Casey. I was a kid. I need you to do something for me. Ryan berkata kalau saat itu ia masih kecil dan tidak berpikir dengan jernih. Casey tak peduli. Ia mengancam bisa mengirim video ini ke semua kenalan Ryan dan hidupnya akan hancur. Yang perlu Ryan lakukan agar itu tak terjadi adalah memberitahu di mana pesta bujang Al akan dilakukan. Casey tidak memberitahu apa yang akan ia lakukan, namun ia hanya berkata kalau ia sudah memikirkannya berkali-kali. Ryan takut dan memberi lokasinya pada Casey. Ryan meminta maaf, namun Casey sudah memutuskan kalau Ryan busuk seperti Al. Beberapa hari kemudian, di hari pesta bujang Al, Casey datang dengan berdandan seperti stripper. Walau kedatangan Casey tidak diundang, namun ia disambut dengan baik. Pria ini bernama Al dan ia pikir kalau yang mengundang Casey adalah teman-temannya. Karena yang datang cuma satu stripper, tentunya Casey yang akan mengambil alih. Pertama, ia meminta semua orang untuk berlutut, kemudian ia memberi mereka semua minuman. Kemudian Casey mengajak Al ke lantai atas untuk melakukan private dance. Casey memborgol tangan Al dengan alasan untuk melindungi diri dari pria hidung belang. Al berkata kalau ia adalah gentleman dan Casey tidak perlu melakukannya. Namun Casey menjawab kalau ia tak akan dibayar jika ia tidak melakukan ini.
Nina Fisher. What did you say? Al bertanya siapa nama Casey, namun Casey menjawab kalau namanya adalah Nina Fisher. Al mengingat Nina dan berpikir kalau ini adalah prank karena ia tahu kalau Nina sudah meninggal. Al menjadi khawatir dan meminta Casey untuk melepaskan borgolnya, namun Casey menolak. Al berteriak meminta tolong, namun Casey menjawab kalau itu percuma. Ternyata minuman yang Casey berikan sebelumnya pada mereka, ia beri obat dan sekarang mereka pasti sudah pingsan. Al bertanya siapa Casey sebenarnya. Casey tak menjawabnya, namun Al tahu kalau Casey adalah sahabat Nina. Al pikir Casey ingin memerasnya, namun yang ingin Casey Al lakukan adalah memberitahunya apa yang ia lakukan pada Nina. Al masih membantah kalau ia meruda paksa Nina. Casey berkata kalau ia memiliki rekaman itu dan Al sadar kalau ia tak bisa berbohong lagi dan bersedia melakukan apapun agar dibebaskan. Casey merasa tak adil karena kejahatan Al, Nina harus menanggung segalanya sementara Al bisa hidup dengan bahagia. Casey di sini untuk memastikan Al akan terus mengingat Nina. Casey tak berencana membunuh Al, namun ia ingin mengukir nama Nina di tubuh Al. Casey menaiki tubuh Al untuk mengukir perutnya. Namun salah satu tangan Al berhasil terbebas dan membalikan keadaan. Casey mencoba melawan sehingga Al menutup wajahnya dengan bantal. Ia melakukannya cukup lama hingga akhirnya Casey meninggal karena kehabisan oksigen. Tentunya perasaan Al campur aduk karena ia baru saja menjadi seorang pembunuh. Keesokan harinya, salah satu sahabat Al menemuinya. She's dead, Joe. Come on. Al memberitahu kalau Casey sudah mati. Teman Al pikir Al bercanda, namun saat diperiksa ia sadar kalau Al tidak berbohong. Hanya mereka berdua yang tahu kalau Casey meninggal. Al pikir ia harus menyerahkan diri ke polisi, namun temannya melarangnya karena ini adalah kecelakaan. Kemudian mereka menyingkirkan mayat Casey dengan cara membakarnya di hutan. Beberapa hari kemudian, tentu orang tua Casey panik karena Casey sudah lama tidak pulang. Casey pergi ke tempat Al tanpa memberitahu siapapun kecuali Ryan yang memang sudah tahu dari awal. Kemudian detektif menemui Ryan untuk dimintai keterangan. Tentunya pertemuan ini untuk membahas Casey yang hilang. Ryan menjelaskan kalau ia dan Casey baru putus beberapa hari yang lalu dan tak pernah bertemu lagi dengannya. Detektif tak mencurigai Ryan karena Casey memiliki histori masalah mental. Menurutnya, Casey pergi sendiri tanpa memberitahu siapapun. Beberapa hari kemudian adalah hari pernikahan Al. Pernikahan ini berjalan dengan mulus. Namun setelah resepsi berakhir, Ryan menerima pesan yang dijadwalkan dari ponsel Casey. Ini adalah pesan dari Casey just in case ia tak kembali hidup-hidup dari tempat Al. Ternyata beberapa hari sebelumnya, Jordan si mantan pengacara sudah menerima ponsel Madison yang berisi rekaman ruda paksa Nina. Casey memberitahu kalau ia pergi ke pesta bujang Al, dan jika ia tak kembali, ia ingin Jordan melapor polisi. Tentunya polisi memeriksa lokasi pesta bujang Al dan menemukan mayat Casey. Dan di hari pernikahan Al, kepolisian datang untuk menangkap Al atas tuduhan pembunuhan Casey. Casey tahu ia tak bisa memenjarakan Al atas apa yang ia lakukan pada Nina 7 tahun yang lalu. Namun jika Al membunuhnya, ia bisa menggunakannya untuk menangkap Al. Balas dendam Nina terselesaikan walau Casey harus mengorbankan dirinya. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin suka film thriller balas dendam gini. Jarang-jarang ada karakter seperti Casey yang memburu pria hidung belang. Apa yang dilakukan Casey sangat berbahaya namun ia bisa melakukannya dengan aman. Film ini mengangkat sistem kepolisian, hukum, dan universitas yang gagal menegakkan keadilan. Mimin suka temanya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Yang menurut Mimin gak make sense adalah korban pria hidung belang Casey yang sangat banyak. Casey tidak digambarkan sebagai wanita kuat atau bisa menjaga diri. Dari bukunya terlihat kalau Casey memiliki puluhan korban. Menurut Mimin, Casey tidak pernah terluka tidak make sense karena harusnya pria biasa pasti bisa mendominasi Casey. Yang kedua adalah film ini mengangkat sistem yang gagal menegakkan keadilan. Namun pada akhirnya Casey menggunakan sistem yang sama untuk menangkap Al. Yang Mimin gak ngerti kenapa Casey tidak menggunakan rekaman ruda paksa Nina untuk memasukkan Al ke penjara. Dengan begitu Jordan si pengacara dan Walker si dekan akan terbukti menyembunyikan fakta dan juga bisa masuk ke penjara. Ini adalah balas dendam yang lebih baik daripada mengorbankan diri seperti Casey. Jadi untuk logika Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Ini bukan tipikal film yang memiliki power dalam plot twist. Twist terbesar di film ini adalah ternyata Nina memang diruda paksa dan ada buktinya dan Ryan adalah salah satu penonton. Ini bukan twist yang mengejutkan dan malah bisa dibilang gak ada.
Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 6/10. Yang keempat adalah ending. Walau endingnya Mimin pikir terlalu ekstrim karena masih ada cara yang lebih pintar, tapi Mimin pikir endingnya memuaskan. Al akhirnya di penjara, namun bukan karena apa yang ia lakukan pada Nina, melainkan karena membunuh Casey. Mimin suka endingnya, jadi untuk ending Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin suka filmnya walau pace-nya agak lambat. Twistnya jelek tapi endingnya memuaskan. Alasan Casey balas dendam juga jelas, jadinya gak cringe. Awalnya seperti dark comedy, jadi lumayan menyenangkan ditonton. Jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating Promising Young Moment tahun 2020 adalah 7,8. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.